corona. Hanya saja memang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, corona ini memang ada. Setuju nggak kira-kira? Memang ada. Corona ini bukan isu yang dibikin-bikin, bukan. Memang wabah penyakit. Ini adalah takdir Allah. Maka ucapan yang benar kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang ada. Allah yang berkehendak. Allah hendak tunjukkan kepada umat manusia, sehebat apapun mereka, setinggi apapun intelektualitasnya, secanggih apapun teknologinya, tak berdaya menghadapi wabah corona. Agar manusia tidak sombong, tidak takabur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar manusia banyak bergantung kepadanya. Itu tujuannya, untuk mengingatkan kita semua. Makanya himbauan pemerintah kita sepakat yang 3M ya. Mencuci tangan, kan ibadah nyuci tangan itu Pak. Wudu duluan cuci tangan, ghuslul kaffain, mencuci kedua telapak tangan, mandi wajib nyuci telapak tangan, bangun tidur nyuci telapak tangan, kemudian mau makan cuci telapak tangan. Bagus, itu ibadah. Yang kedua, physical distancing, menjaga jarak, bagus juga. Tapi menjaga jarak paling efektif itu makan jengkol sama pete yang banyak. Jadi orang menjaga jarak, kita pun sungkan, akhirnya bikin jarak. Yang nomor 3, memakai masker. Cuman izin ya Bu, saya ceramah nggak pakai masker ya. Karena kalau saya pakai masker, lama-kelamaan maskernya bau jigong. Nanti saya ceramah keracunan jigong saya sendiri. Ibu-ibu juga yang pakai masker ya jangan dipantang terus ya Bu. Naik turun nggak apa-apalah. Dan 3M itu Pak cuman pendukung saja, bukan faktor yang utama. Buktinya dokter yang sudah pakai APD lengkap kayak astronot masih ketularan juga. Bahkan ada Pak yang nggak berani keluar masa pandemi, sekali keluar langsung kena corona. Artinya nggak bisa kita simpulkan, cuman pendukung saja. Nah, faktor yang utama itu adalah daya tahan tubuh, imunitas. Makanya benar kalau kata Syekh Ibnu Sina, al-wahmu nisfudda, rasa cemas, rasa khawatir itu adalah separuh dari penyakit. Segar kita, sehat kita, gagah kita, tapi kalau hati cemas, pikiran kita kacau, panik, ketakutan, maka penyakit apapun gampang datang. Makanya Bapak Ibu, kalau kita tenang, hati gembira, pikiran tenang, imunitas kita bagus, jauh dari semua penyakit. Allahumma amin. Makanya yang dilarang pemerintah itu bukan pengajian. Yang dilarang pemerintah itu hajatan. Karena pemerintah tahu hajatan itu bikin pening. Betul nggak Bu? Maka berhentilah dulu hajatan Pak. Itu yang bikin banyak penyakit. Tapi pengajian jojong jalan kita. Karena itu yang menenangkan pikiran kita, mendamaikan hati kita. Kalau hati kita tenang karena mengingat Allah, maka kita jauh dari berbagai macam penyakit. Saya setuju dengan pernyataan dokter yang di Jawa Timur itu. Penyebab penyakit itu bukan makanan. Maka jangan terlalu banyak pantangan. Makan kacang takut rematik asam urat. Makan kambing takut darah tingginya kumat. Tak ulang lagi, penyebab penyakit itu bukan makanan, tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan.
Punya cicilan nggak Bu? Berhenti ya Bu nyicil. Ini mobil nyicil, motor nyicil, karpet nyicil, sprint bed nyicil, kulkas nyicil, seragam pengajian nyicil. Enggak ya Bu, udah lunas ya. Allahu Akbar. Jadi karena itu yang membebani kita. Hidup harus apa adanya. Jangan besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Jaseng, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan Cek Gaya. Awak buntu banyak gaya. Nah ini yang bikin penyakit. Hidup apa adanya, syukuri, mudah-mudahan kita jauh dari berbagai macam penyakit. Allahumma amin. Yang namanya wabah ya sekarang lewat, nanti datang lagi. Kita dengar ada virus meningitis. Bapak Ibu, kita mau berangkat haji, vaksin meningitis. Berangkat umrah, vaksin meningitis. Mending sekarang meningitis itu 3 tahun sekali. Kalau dulu kan 2 tahun sekali mesti meningitis. Nggak bisa haji umrah kita karena dulu pernah ada wabahnya tahun 86-87. Sampai Mekah ditutup, nggak boleh haji, nggak boleh umrah. Jadi jangan heran kalau tahun ini kita nggak bisa haji. Tahun yang lalu kita nggak bisa haji. Dulu pernah terjadi juga. Ya daripada ribut nggak bisa umrah, nggak bisa haji. Ingat kata orang bijak, orang kaya bolak-balik umrah dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Setuju nggak kira-kira? Ini saatnya kita berbagi. Yang bergaji berbagi. Yang punya tabungan keluarkan dong tabungannya. Agak ngebentak nggak apa-apa ya Bu ya. Saya nih nggak mau pandang bapak-bapak lah, serem Bu. Kayak ibu-ibu semua ya Pak ya. Bapak-bapaknya dikit, mengapain diliatin ya Bu ya. Ibu-ibu aja adem ngelihatnya itu Pak. Kayaknya sejuk banget kayaknya ya. Kayaknya ibu-ibu ini bakal masuk surga semua kayaknya. Amin. Jadi saatnya kita berbagi. Jangan sampai kita makan kenyang, tetangga kita kesusahan. Gara-gara buruh harian dirumahkan. Ngojek sepi sekarang kan. Coba yang nge-Grab, yang Maxim, yang nge-Gojek. Sekolah daring semua. Resikonya luar biasa sekarang ini. Nah saatnya yang bergaji jangan cuma nabung terus. Keluarkan tabungannya. Bagi dengan kerabatnya. Bagi dengan sesamanya. Hadza zamanus sukut. Waluzumul buyut. Waridha bil quds ila antamut. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan 14 abad yang lalu, ini zaman di mana kalian mesti banyak diam. Hadza zamanus sukut waluzumul buyut, lazim betah tinggal di rumah, stay at home. Ya gara-gara corona orang jadi pinter bahasa Inggris semua. Stay at home. Sekolah dari rumah, homeschooling. Ngajar dari rumah, home teaching. Kerja dari rumah, home working. Buruh harian dirumahkan, home pimpa, alaihum gambreng. Nah ini nih yang berhak. Kita berbagi dengan mereka. Mana qasat sadaqatum mimmal. Sedekah tidak pernah mengurangi harta. Bal yazdad, semakin ditambah, malah semakin ditambah dan semakin ditambah. Kita ini bersedekah Bapak Ibu sedang berbisnis dengan Allah. Allahul Ghani, Allah Maha Kaya, betul? Yang kaya Allah. Sekaya-kayanya kita masih ada kurangnya, ya Pak ya. Coba ibu-ibu lihat pengusaha kaya yang rumahnya mewah-mewah. Kaya kan? Penghasilannya bisa miliaran. Gara-gara zaman corona mentok juga. Utang di bank banyak, mesti dibayar. Artinya saya jadi berpikir, ternyata sekaya-kaya manusia pasti ada kurangnya. Nah Allahul Ghani, Allah Maha Kaya, Allah tak pernah kekurangan.
Jadi kalau ibu-ibu bersedekah, berbagi, kita sedang berbisnis dengan Allah. Dan Allah tidak akan pernah menzolimi kita. Allah tidak akan pernah merugikan kita. Percaya nggak kira-kira? Kalau kita bersedekah, rezeki pasti Allah tambahkan. Tidak jadi miskin orang yang bersedekah. Kita ini kadang-kadang lebih percaya janji manusia daripada janji Allah. Bukti, saya sajalah Bu, kalau belanja di salah satu supermarket di Bandar Lampung ini, kan ada hadiahnya mobil kan. Undiannya tanggal 24 Februari kemarin. Saya sama istri habis belanja Bu, dapat kupon banyak, sampai rumah langsung tak tulis Suparman. Takut jadi Suparmin gitu. Jangan sampai salah huruf nih. Nomor KTP kan banyak nomornya, takut salah nomor. Nomor HP, alamat sesuai dengan KTP. Begitu masukin kupon udah nggak kehitung saking banyaknya Bu. Begitu diumumkan tanggal 24 Februari yang lalu, centong aja nggak dapat. Allahu Akbar. Tapi mengapa saya lakukan itu? Karena saya percaya supermarket itu nggak bakal bohong. Cuman masalahnya jadi sekian ratus ribu orang yang belanja, jutaan kupon yang masuk, cuman satu kupon yang dapat mobil. Itu diundi. Nah kebetulan bukan kita kan. Nah saya jadi malu dengan Allah. Janji supermarket yang sengaja jualan saja kita percaya. Masa dengan janji Allah kita tidak percaya? Maka dari itu jangan pernah merasa rugi. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Maka yang mampu yuk jangan merasa rugi kita banyak sedekah. Nolong tetangga, nolong keluarga dan kerabat. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Luar biasa nilainya. Lebih baik daripada sholat malam semalam suntuk. Lebih baik daripada puasa sepanjang tahun. Karena begini logikanya, begini Bapak Ibu. Kalau kita bikin masjid, mewah masjidnya, kubah emas umpamanya, paling emak-emak rame-ramean jalan-jalan numpang selfie kan. Foto rame-rame upload di media sosial. Paling banter kita ngomong apa? Wow, masjidnya megah. Agak islami dikit, subhanallah, Allahu Akbar. Paling begitu kalau masjidnya mewah. Tapi kalau kita ngasih orang yang lapar, pagi dia nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, malam ngarep ada undangan kendurenan. Yang ngundang juga nggak ada. Tiba-tiba Pak Haji Umar datang bawa duit cepek. Tapi kalau janda nggak boleh sendiri Pak Haji ya. Harus ditemenin Ibu Haji kalau janda yang. Bu Hajinya mana Bu Hajinya? Ada ya. Oh itu Bu Hajinya. Harus ditemen Bu Haji kalau ngasih janda mah. Nggak boleh sendirian. Takut jandanya jadi jatuh simpatik nantinya. Balik baik sudah lapar, mau minta ke tetangga, sudah keseringan malu. Ngutang ke warung, utang yang kemarin-kemarin saja belum dibayar, ngempet rasanya, pahit ludahnya, keroncangan perutnya, nangis anak-anaknya. Pak Haji Umar datang bawa duit cepet. Langsung keluar dari lisannya rasa terima kasih yang tak ada habisnya. Enggak berhenti sampai di situ. Masuk kamar dia sujud nangis sejadik-jadiknya. Terima kasih ya Allah. Berkali-kali dia mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah loh Bu. Makasih ya Allah, Engkau sudah utus orang dermawan untuk kami. Maka berbahagialah orang yang berbagi, karena Allah mengijabah doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangannya. Setuju nggak kira-kira? Kita ini berhentilah dulu bersaing dengan dunia ini. Gak apa-apa, ini materi di awal ya, saya ingin tegaskan.
Corona mengingatkan kita agar kita itu berhenti berpacu dengan dunia. Berhenti berlomba akan dunia. Ya syukur yang punya kita. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian semua. Sampai kapan kita mau lomba bikin rumah mewah-mewahan? Bagus rumah kita, masih ada yang lebih bagus nantinya. Ya Pak ya. Kaya kata kita, masih banyak yang lebih kaya dari kita. Lelah berlomba akan dunia itu. Enggak perlu hirau dengan nikmat orang lain. Orang lagi lebih kita jangan iri. Kita yang lebih kita jangan sombong. Setuju enggak kira-kira? Ini memang mesti ditanya ceramain buat emak-emak soalnya Bu. Karena kalau kata dokter Aisyah Dahlan, perempuan itu beda sama laki-laki. Laki-laki itu pandangan ke depannya jauh. Makanya laki-laki kalau nyetir Bu berani ngebut. Tapi pandangan ke sampingnya terbatas. Makanya saya waktu belajar mobil paling takut nyerempet. Oh ternyata ilmiah itu. Ngebut saya berani. Udah kejangkau tuh kira-kira tuh mobil depan sekian. Kita mau motong ke depan, udah tahu tuh jejekan gasnya. Tapi kalau macet, mobil banyak, takut betul nyerempet. Beda sama perempuan. Perempuan itu pandangan ke depannya pendek. Makanya agak takut kalau ngebut. Tapi kalau pandangan ke sampingnya lebar. Makanya ibu-ibu tahu betul lah kalau temennya udah ganti cincin. Atau sudah nambah cincin baru gitu ya. Tahu betul, tetangga beli kulkas tahu betul. Walaupun matanya ke sana aja, tapi ngelirik nih, lebar ke sampingnya itu. Makanya ibu-ibu jangan panasan lah. Orang lebih dari kita emang udah nasib dia kan, bagian dia kok. Jangan sampai tetangga beli kulkas panas, tetangga beli ceret mencret, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter. Tetangga beli kalung bingung. Tambah lagi bikin pusing suami. Pak, tetangga ganti TV, kita kapan? Suami pusing baru pulang kerja. Mana di kantor dimarahin wali kota lagi ya. Sampai rumah istrinya begitu. Pak, tetangga ganti mobil, papa kapan? Pak, tetangga ganti istri. Papa kapan? Ya kalau mau nggak apa-apa. Artinya ibu-ibu rahimakumullah, syukuri apa yang ada. Makanya kalau kata orang bijak begini, bukan kaya yang membuat engkau bahagia, tapi bahagia yang menjadikan engkau kaya. Bukan kaya yang membuat engkau bersyukur, tapi bersyukur yang membuat engkau kaya. Makanya saya jadi heran Bu. Belakangan saya ketemu ada orang ngontrak, cuman ngontrak, tapi hidupnya senang, gembira. Saya nanya Bu, punya tanah kapling? Enggak punya Ustaz, boro-boro mau ngapling tanah. Kami udah bersyukur kok bisa bayar kontrakan tiap bulan gak nunggak. Senang hidupnya, enggak pernah telat bayar kontrakan, makan cukup, lauk seadanya, anak nurut, sekolah bisa. Ini saja sudah alhamdulillah. Menyederhanakan keinginan. Nah yang punya kontrakan sumpek hidupnya. Padahal punya kamar kontrakan 60 pintu. Ada yang telat membayar kontrakan dimarah-marah. Mana sih bos kontrakan, ada enggak ya? Oh ya, marah-marah. Tahu nggak gua ngutang ke bank tuh buat bikin kontrakan. Nah, lu telat membayar. Kayaknya sempit amat hidup ya. Ada yang punya rumah gede, kontrakan banyak, tapi selalu merasa kurang. Tapi ada yang rumah pun tak punya, tinggal ngontrak tapi hatinya lapang. Maka kaya itu di sini sebetulnya. Laisal ghina an katratil arat, bukanlah kaya raya itu karena kalian banyak perhiasan. Walakinnil ghina nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Yuk kayakan hati kita dengan banyak bersyukur kepada Allah. Terutama kalau kita sudah gembira ya Bu, senang hati, gembira kita, insya Allah semua penyakit menjauh dari kita. Allahumma amin. Makanya as-sihhatu khairum minal ghina. Sehat lebih baik daripada kaya. Betul nggak kira-kira? Logikanya gini, ada orang kaya, rumahnya mewah, gede, mewah, fasilitas lengkap. Satu unit kamar mandinya saja 40 juta nilainya.
Kamar mandi loh Bu, 40 juta itu. Kita mah boro-boro ya. Kaya raya tapi hidup serba takut. Makan nasi takut. Minum teh manis takut. Minum kopi takut. Makan sayur santan takut. Makan ikan asin takut. Ketiban makan cuman tiwul segenggam. Kalau zaman dulu ya Bu ya, tiwul itu makanan orang nggak kebeli beras. Zaman dulu. Zaman sekarang tiwul makanan orang kaya. Orang kaya takut makan nasi. Subhanallah. Nah di samping rumah orang kaya ada orang miskin. Rumahnya geribik, lantainya tanah, atapnya aja bocor. Tapi begitu makan langsung 3 piring tanpa pantangan. Makan 3 piring, sambal terasi, sayur nangka di santan kental, kemudian ikan asin sepiring, lalapnya pete, jengkol jaling. Habis makan Bu bersimbah keringet. Buka baju, duduk di teras ngudut ji samsu. Kan keren ya Pak ya. Itulah sehat. Makanya as-sihatu khairum minal ghina. Sehat lebih baik daripada kaya. Sehatkan diri kita. Walaupun kaya bagus, maka Nabi bersabda, la ba'sa bil ghina limanit taqa. Enggak mengapa orang bertakwa kaya. Jadi kaya jangan dijadikan aib. Boleh orang soleh kaya bagus. Karena orang kaya masjid kita ini megah. Coba kalau nggak ada orang kaya, jeleklah masjid kita ini. Karena orang kaya pesantren maju. Karena orang kaya yang miskin terbantu. Boleh orang bertakwa kaya. Tapi Nabi ingatkan, as-sihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Karena dengan sehat tahajud bisa, memakmurkan masjid bisa, khatam Quran pun bisa. Nah, yang berikutnya kita masuk ke tema Isra wal Mi'raj kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu bil buraq." Didatangkan kepadaku buraq. Farakibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Aku naik buruk ini kata Nabi sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana sih Bu? Di Pulau Lingga. Masuk dikit, nah itu Nurul Iman namanya. Di Palestina ya, betul. Sampai di Palestina Baitul Muqaddasah atau Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Tsumma dakhaltul masjida fa shallaitu fihi rak'atain. Aku masuk masjid kata Nabi dan salat 2 rakaat. Tsumma kharajtu, setelah saya salat 2 rakaat di dalam masjid, aku keluar kata Nabi. Faja'ani Jibril, di beranda masjid mendatangi aku malaikat Jibril. Bi ina'im min laban, dengan secawan susu di tangan kanan. Bahasa kitanya cangkir aja lah ya. Wa ina'im min khamrin, dan secangkir khamr di tangan kiri. Tangan kanan susu, tangan kiri khamr. Ibu-ibu tahu khamr itu apa? Susu genderuwo. Ya minuman keras ya. Ya susu juga, tapi genderuwo mestinya yang minum, bukan manusia. Di tangan kanan susu, di tangan kiri khamr. Nabi suruh pilih. Fakhtartul laban, aku pilih susu kata Nabi. Wa qala Jibril, Jibril berkata, ikhtartal fitrah, pilihan kamu tepat sekali. Laqad asabtal haq, pilihan kamu benar Muhammad. Loh Jibril, seandainya yang aku minum khamr apa jadinya? Itu tanda umatmu bakal jadi pemabok semua. Untung kamu minumnya susu, maka sebagian besar umatmu akan taat semuanya. Allahumma amin. Karena waktu itu khamr belum diharamkan Bu. Jadi wajar kalau Nabi agak dilema memilih. Ya kalau khamr sudah haram kan jelas barang haram.
Walaupun alamatnya enak kan, pasti tangan kanan susu, tangan kiri khamr. Enggak kecampur. Kayak nyanyian zaman dahulu itu apa bunyinya? Madu. Nyaut aja ibu-ibu ya. Coba diulang lagi. Madu di tangan kananmu, racun. Keren. Madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Enak milihnya. Milih yang tangan kanan madu, pilih yang tangan kiri racun. Nah kira-kira ini ibu-ibu kalau suruh milih di madu apa di racun? Sebentar. Tak ulang lagi. Madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Kalau suruh milih di madu apa di racun? Oh, ada yang ngomong di madu itu. Ada yang ngomong di racun. Milih di madu makan hati. Milih di racun mati. Sama aja bu, kawin lagi. Artinya begini, enak milihnya. Karena jelas alamatnya. Kanan susu, kiri khamr. Kanan madu, kiri racun. Yang gak enak itu kalau kecampur. Talbisul haqqa bil batil. Susu campur khamr, rusak dia. Madu campur racun, mematikan dia. Ambil contoh bensin campur air. Kan repot. Bensin kecampur air. Diminum manusia mabok. Diminum motor mogok. Enggak kepake. Nah kita ini sedang dihadapkan dengan zaman sekarang bu, zaman kamuflase. Katanya madu dalamnya racun. Contoh hidangannya kopi dalamnya racun. Matilah Wayan Mirna Solihin. Dulu ya bu, diracun sama Jessica Kumala Wongso. Ingat gak kira-kira? Ingat kan? Itu kan pelajaran geger bu, dunia internasional ini geger. Gara-gara Jessica. Sampai sekarang saja saya aja nggak yakin apa benar Jessica yang racun. Termasuk hakimnya, makanya nggak dihukum mati kan? Nggak ada bukti yang akurat itu. Apa benar dia yang meracun? Cuman geger dunia internasional, Allah ingin kasih pelajaran. Apa pelajarannya? Ternyata hati-hati dengan zaman sekarang. Ini zaman-zaman kamuflase. Tampilannya malaikat, dalamnya belis. Mukanya ulugu, hatinya buaya. Kalau kata wong Palembang waluyo, wajah lugu ati buayo. Ada Pak Waluyo enggak ya? Enggak ada ibu, maaf itu contoh saja. Itu akronim, hati-hati. Ini zaman sedemikian rupa. Kayak malaikat tapi dalamnya belis. Kita bukan curiga dengan sesama manusia, tapi saya ingatkan bu, jangan pula terlampau gampang percaya. Setuju gak kira-kira? Karena zaman talbisul haqqa bil batil, campur aduk yang hak sama yang batil. Minum susu Nabi kita. Selesai minum susu, thumma urija bina ila sama'id dunya. Kemudian saya kata Nabi dibawa naik ke langit dunia, langit pertama. Jarak antara bumi kita ini dengan langit pertama itu kana miqdaruhu khamsina alfasana. Sama dengan jarak tempuh perjalanan 50.000 tahun lamanya. Sampai di langit yang pertama, fastaftaha Jibril minta dibukakan pintu, fafutihalana, dibukakan pintu langit yang pertama, faida Nabi Adam alaihi salam. Ketika itu saya kata Nabi berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Farahaba bi wa da'ali bi khair. Adam langsung menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan-kebaikan. Jadi ada yang aneh. Waktu ketemu Adam di langit pertama, di sebelah kanan Nabi banyak bayangan putih. Nabi Adam. Di sebelah kiri Nabi Adam ada banyak bayangan hitam. Man haula ya Jibril? Apa itu ya Jibril? Kata Jibril, Muhammad, yang sebelah kanan namanya Ashabul Yamin, golongan kanan. Mereka itu arwah, ruh anak cucu Adam yang akan masuk surga. Yang sebelah kiri itu Ashabus Shimal, golongan kiri, hitam-hitam.
Ruh arwah anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk neraka. Cuman ada yang heran, Bu. Yang sebelah kiri itu kok kebanyakan perempuan. Ada nggak ya orang nurul imannya ya? Oh, nggak ada. Saya doakan ibu-ibu masuk surga semua. Allahumma amin. Sempat ada konfirmasi kepada Nabi dari sahabat, ya Rasul, apa sih yang paling banyak menyebabkan wanita masuk neraka? Yang paling banyak menyebabkan wanita masuk neraka karena mereka kurang syukur kepada suami. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk mau dipeluk-peluk. Tapi kalau dompet laki lagi nipis, megang saja bilangnya najis. Jijai bajai najong tralala. Makanya ibu-ibu yang punya anak perempuan, ajarin berbakti ya Bu sama suaminya. Jangan diajarkan ngomong jijai tadi itu. Karena kadang-kadang ya Pak, ibu-ibu ini kalau sudah ngambek susah mendamaikannya. Apalagi ngambek di kasur tengkurap. Gimana lah caranya biar dia tengadah ya Bu ya. Kok tengkurap, ditarik aja makin kuat tenaganya. Begitu dibeber uang 5 juta merah semua langsung tengadah. Jadi perempuan tuh banyak masuk neraka gara-gara kurang syukur. Saya tanya ibu-ibu ini mau nggak masuk surga Bu? Tak ajarin ya Bu. Kalau ibu-ibu mau masuk surga cukup taat kepada suami. Tapi kalau ibu-ibu pengen masuk neraka gampang Bu. Ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Nggak usah bayar kaplingan di neraka itu. Karena sejatinya kewajiban istri kan nggak banyak. Sering saya sampaikan kalau ceramah nikah itu, kewajiban istri itu nggak banyak. Saya nanya ibu-ibu, masak nasi kewajiban siapa? Bukan ge, salah. Masak nasi itu kewajiban suami. Kok diem aja sih? Enggak, ibu-ibu setuju enggak? Setuju aja Bu sama saya. Saya enggak ngajarin salah enggak. Masak nasi itu kewajiban suami. Nyuci baju kewajiban siapa? Suami. Pengen tahu Pak Haji Umar nyuci baju kayak mana ya? Ngepel rumah kewajiban siapa? Suami. Iya dong. Nyuci piring, nyapu halaman kewajiban siapa? Suami. Nyari duit kewajiban siapa? Suami. Menyekolahkan anak kewajiban siapa? Suami. Kalau anak kencing berak di celana yang nyebokin kewajiban siapa? Suami. Pantesan bapak-bapak nggak ada yang hadir ya Bu ya. Dikit yang hadir, takut dibeginiin kali ya. Itu kewajiban suami. Kan saya ngomong kewajiban. Itu kewajiban. Kewajiban istri kepada suami cuman ada satu, nggak banyak. Ini yang ibu harus ingat dari sekarang. Kewajiban istri kepada suami cuman ada satu tok, yakni taat perintah suami. Makanya Bu, kalau disuruh suami masak, ya masak. Kalau disuruh nyuci, nyuci. Kalau disuruh mijitin, mijit. Kalau diajak masuk kamar, masuk. Kata ibu-ibu di Menggala, gegoh gawah Pak Ustaz. Tapi memang kayaknya sama ya Bu, tapi prinsip beda. Makanya mulai hari ini ibu-ibu capek masak, niat satu, taat suami. Capek nyuci, niat satu, taat suami. Termasuk ibu-ibu berangkat pengajian ini, taat suami, niatkan. Ya percuma lah Bu, sudah capek ngaji tapi nggak taat suami. Capek masak tapi nggak taat suami. Kalau semua ibu-ibu niatkan karena taat suami, ibu-ibu dijamin masuk surga semua. Allahumma amin. Tapi ini mestinya dengar oleh bapak-bapak juga. Nanti teman-temannya kasih tahu ya Pak ya. Atau suruh nonton di YouTube lah nanti ya. Suami kalau tahu masa kewajiban suami, itu kewajiban itu bahasa agama.
Cuman dibagi kepada istri. Ngeliat istri capek masak, capek nyuci. Suami yang ngerti agama ngomongnya apa? Mama, agak dilebay-lebayin dulu ya. Mama, sambil netes air mata. Capek mama masak. Drama banget ya Bu, kayak apa suara hati istri itu ya. Mama, capek mama masak. Wow, air matanya dibuat, bukan air mata buaya tapi ya. Mama capek mama masak. Capek mama nyuci. Capek mama ngepel. Itu kan kewajiban papa mama. Tapi karena papa nggak sempet, papa nyuruhnya mama. Mama taat sama papa. Maka papa doakan mamah masuk surga. Allahumma amin. Itu suami yang baik. Ini mah boro-boro udah capek masak, capek nyuci, dikeboin bininya. Masakanmu keasinan, subhanallah. Kapanlah memuji istrinya? Kapan menyanjung istrinya? Kalau saya belajar ilmu ya Bu, namanya wanita itu paling senang disanjung suami, betul? Jangan sampai bapak-bapak nggak pernah nyanjung istri. Yang nyanjung tetangga, bahaya loh. Istri di rumah kena marah terus sama suami, dikit-dikit digentak, dikit-dikit digentak. Akhirnya istri ada undangan temu alumni teman SMA dulu. Ketemu teman SMA, ternyata mantan pacar. Kata teman SMA, kamu dari dulu nggak pernah berubah. Padahal udah melar ya Bu ya. Karena di rumah nggak pernah dipuji oleh suami, mulai melayang-layang. The fly to the sky, terbang ke awan dia Bu. Mulai salah tingkah, CLBK akhirnya, cinta lama belum kelar. Itu bahaya sekali. Maka suami yang baik Pak, rajin memuji istrinya. Coba Nabi kalau sama Sayyidah Sofiyah, jamilatum min ba'id, malihatun min qarib. Engkau dari jauh tampak manis, dari jauh tampak cantik, dari dekat tampak manis sekali. Bini diomongin begitu langsung salah tingkah, melayang. Kalau manggil Aisyah apa? Ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Ibu-ibu ini maulah dipanggil ya Humaira. Kadang-kadang dandan serba pink, kerudung pink, bedaknya pink, bajunya pink, androknya pink, kaos kaki pink, sandalnya pink, lipstiknya pink, blush onnya pink. Begitu lewat depan suami pengen dipanggil kemerah-merahan. Apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Tega bapak-bapak ini, mentang-mentang babi pink juga ya. Artinya penting yang namanya harmonisasi rumah tangga. Istri taat di satu sisi, tapi suami pandai memanjakan istrinya. Ya harus adil. Istri wajib taat, suami wajib ngerumat. Makanya benarlah kalau kata di media sosial itu, saya masuk akal itu. Apa katanya? Ingin istrinya baik, ajarin. Setuju gak kira-kira? Ingin istrinya baik, ajarin. Ingin istrinya tenang, nafkahin. Ingin istrinya taat, contohin. Ingin istrinya cantik, modalin. Setuju Bu? Harus begitu kaidahnya. Baik, saya ingin ngasih motivasi sama ibu-ibu juga nih, biar taatnya nggak merasa sia-sia. Ibu-ibu kalau taat kepada suami, di samping jaminannya surga, juga dapat pahala yang berlipat ganda. Coba kita berhitung. Ibu-ibu nyium tangan suami saja, itu pahalanya lebih baik daripada 70 kali cium hajar aswad. Apalagi suaminya hitam, kayak pantat wajan itu, persis hajar aswad. Cetok. Ibu-ibu nyium sekali lebih baik daripada 70 kali cium hajar aswad. Pahala kan? Ibu-ibu nyuci baju, satu baju suami, ibu-ibu akan mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Bayangkan kalau ibu-ibu nyuci bajunya 10 sehari, 2 celana dalam udah 2 kan? Kaos dalam 3, udah 3 nih. Kaos oblong jadi 4, kemeja pendek jadi 5,
kemeja panjang jadi 6, koko 7, kolor pendek jadi 8, sarung 9, celana panjang 10. Ibu-ibu 10 nyuci baju suami sehari diberi 10.000 pahala, dicabut dihapuskan 20.000 dosa. Makanya habis bikin dosa nyuci baju. Bajunya sudah bersih semua, tanya suami ibu, "Pah, apa? Kolornya mana?" "Ya kak, tak pakai lama." "Lepas pak, lepas pak." Kirain mau ngajain apaan ya bu, ternyata pengen nyuci kolor. Subhanallah. Saya doakan ibu-ibu masuk surga semua, Allahumma amin. Ingat pesan Nabi, kebanyakan wanita masuk neraka karena kurang syukur kepada suaminya. Kita lanjut. Tsumma jabina ila sama'i tsaniyah, naik ke langit yang kedua, fafutih alana, dibukakan pintu langit yang kedua, fa idza Nabi Isa wa Yahya alaihi wasallam, saat itu kami berjumpa dengan Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi wasallam. Nabi Isa, Nabi Yahya itu sama bu, korban Yahudi, jadi disiksa oleh kaum Yahudi. Cuman bedanya Nabi Yahya itu masih di langit kedua, nantinya Nabi Isa turun ke bawah untuk membunuh Dajjal, dan Nabi Isa akan menjadi pemimpin umat di seluruh dunia selama 40 tahun lamanya, nanti di akhir zaman. Wa yuhlikul milal, dan beliau akan menghapuskan semua ajaran illal Islam, kecuali Islam saja. Dulu Nabi Isa waktu diangkat ke langit kedua belum punya istri. Waktu meninggal dunia wafat, nanti begitu Nabi Isa turun dan memimpin umat, beliau akan menikah. Saya doakan istrinya orang Sukarame sinilah, Jalan Pulau Lingga. Mudah-mudahan ibu-ibu jadi mertuanya lah ya, biar terkenal nanti Sukarame ini. Oh, Nabi Isa itu bukan sembarangan, selain Nabi, presiden internasional nanti soalnya. Tsumma jabina ila sama'i tsalitsah, naik ke langit yang ketiga, fafutih alana, dibukakan pintu langit yang ketiga, fa idza Nabi Yusuf alaihi salam, ketika itu beliau berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam, nabi paling tampan, manusia paling ganteng. Naik ke langit yang keempat, ketemu dengan Nabi Idris, ini sudah sering dengar ya, kita percepat saja. Naik ke langit yang kelima, ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Tsumma urija bina ila sama'i sadisah, naik ke langit yang keenam, ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Tsumma urija bina ila sama'i sabi'ah, naik ke langit yang ketujuh, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, bapak moyang para nabi. Idh huwa musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur, ketika itu beliau sedang menyandarkan bahunya ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu pintu gerbang. Yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malakin wa la ya'uduna ilaih. Masuk lewat pintu itu 70.000 malaikat yang tidak pernah kembali lagi. Saking banyaknya malaikat itu. Tsumma dhahaba bi ila sidratil muntaha, kemudian saya, kata beliau, dibawa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu kampungnya malaikat, tempat tinggalnya Jibril di tengah-tengah Sidratul Muntaha. Lalu Nabi naik ke atas bu sendiri, tidak ditemani malaikat Jibril. Ila makanin ulwin, di tempat yang sangat tinggi sekali, tinggi banget. Jibril aja nggak boleh ikut. Innaka akrama 'alallahi minni, sesungguhnya engkau lebih dimuliakan Allah daripada saya, kata Jibril. Kamu boleh naik Muhammad, saya nggak boleh. Nabi sendiri bu. Kemudian Nabi menghadap Allah. Falamma ra'aitul 'arsy wajadtuhu awsa'u min kulli syai', ketika aku lihat aras singgasananya Allah, ternyata singgasananya Allah lebih luas dari segala sesuatu. Enggak berani Nabi menyampaikan zatnya Allah. Yang disampaikan kursinya doang. Yang disampaikan singgasananya lebih luas daripada semua makhluk Allah. Lebih luas daripada 7 lapis langit dan bumi. Apalagi yang punya arsy, apalagi yang punya kursi tersebut. Dah nggak usah dibayangin bu ya.
Nggak nyampe akal kita ngebayangin, karena zat Allah nggak bisa terpikirkan oleh kita. Nah, Nabi ya namanya ketemu Allah, Bu, langsung mengucapkan kalimat penghormatan. Kalau prajurit ketemu komandan kan hormat, gerak. Nabi mengucapkan apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Nanti ibu-ibu ingat, di akhirat nanti ketemu Allah, ucapannya itu. Jangan sampai kita ketemu Allah kayak kita mau masuk rumah, assalamualaikum. Jangan, Bu. Allah nggak boleh didoakan selamat. Masa kita mendoakan Allah selamat? Assalamualaikum Pak Parman, mendoakan saya selamat. Masa sama Allah assalamualaikum? Nggak boleh. Atau assalamualaikum ya Allah, nggak boleh. Karena Allah yang punya keselamatan. Allahumma anta salam wa minkas salam. Allah yang punya keselamatan, bukan kita. Maka nggak boleh ngomong begitu. Yang diomongkan apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Itulah bacaan salat kita, tahiyat kita. Lalu karena Nabi ngucap begitu, Allah nyaut. Apa sautan Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Makanya kita baca dalam salat. Itulah dialog Nabi waktu Isra wal Mi'raj. Kemudian Nabi menjawab lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Angkat tunjuknya. Kita di mazhab Syafi'i, illallah ngangkat, menunjukkan keesaan Allah, tauhid. Illallah, kecuali hanya Allah. Ngangkat tunjuknya. Kalau di mazhab Hanafi kan enggak digenggam nih, Bu. Ngangkat dikit, turun. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i illallah ngangkat. Mazhab Hambali dari at-tahiyat udah diangkat. Tapi kalau mazhab Maliki diangkat digoyang-goyang. Twing 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 twing. Tapi enggak pakai suara. Itu khilafiyah. Tapi jangan diamalkan semua ya, Bu, satu aja. Cuman ada kaedah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ada di kampung, teman saya pulang kampung sholatnya goyang-goyang begini, Bu. Ditangkap sama anaknya. Lepas lagi goyang-goyang, tangkap lagi. Karena di kampung nggak biasa ngelihat yang begituan. Cobalah ibu-ibu lagi sholat dalam telepon begini, wong 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 wong. Cucunya mendekat, apa sih oma? Pasti percaya sama saya. Karena heran kan, enggak biasa, bukan salah, enggak biasa. Makanya kayak mazhab Hanafi, orang India, Pakistan, Bangladesh enggak digenggam, ngangkat dikit turun lagi. Mazhab Hanafi itu kalau amin enggak kenceng, aminnya sir semua. Kita ujuk-ujuk datang ke India, main tempat rumahnya Sahrukan umpama kan. Kemudian kita sholat di masjid. Begitu Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kita sendiri yang amin, yang lain sir semua. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Saya enggak setuju umat Islam itu kalau gampang saling menyalahkan. Enggak setuju. Umat Islam harus bijaksana, tapi bijaksana juga dalam mengamalkannya. Amalkan yang sudah biasa diamalkan. Jangan saling menyalahkan. Makanya saya agak kesel kalau orang dikit-dikit ngomong bid'ah, Bu. Padahal dia belum pakarnya. Baru hafal 10 hadis udah salah semua orang di muka bumi ini. Tak kasih rumus sama Bapak Ibu. Begini rumus hidup. Kalau kita punya amal, boleh bela amal kita sendiri. Tapi jangan menyalahkan amal orang. Setuju nggak kira-kira? Kayak hidup bertetangga lah. Urus rumah tangga kita, jangan ngopeni rumah tangga orang. Makanya kata orang di pasaran, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira? Itu kaidah pasaran, tapi berlaku dalam agama. Lana a'maluna walakum a'malukum. Untuk kami amal kami, untuk kalian amal kalian. Nah, selesai itu fa'auhallahu ta'ala alayya khamsina salatan, finalnya Allah wahyukan kepada saya, kata Nabi, 50 sholat. Ini yang ditawar-tawar. Jadi tinggal 5 waktu sholat.
Setelah tinggal 5 waktu sholat, Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna khamsa sholawatin, sesungguhnya dari yang 50 tadi tinggal 5 waktu sholat. Wa ahidtu anni ahdan, dan aku buat perjanjian di sisiku, kata Nabi, annahu, kata Allah Ta'ala maksudnya, annahu man hafadha alaihinna liwaktihinna adkhaltuhul jannah, sesungguhnya barang siapa yang menjaga 5 waktu sholatnya pada waktu-waktunya, aku masukkan dia ke dalam surga. Wa man lam yuhafidh alaihinna liwaktihinna, dan barang siapa yang tidak menjaga 5 waktu sholatnya, fala ahdalahu indi, tidak ada janji di sisiku. Sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh, usalli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kodoan lillahi ta'ala. Lo kok kodoan jam 8 sholat subuhnya. Ada lagi yang niatnya begini, usalli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan bu, jam 9 sholat subuhnya. Anaknya niru, apa kata anaknya? Usalli fardhos subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Kalau kata orang Jakarta lebih hebring lagi, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Kan enak jadi orang Islam, apalagi ibu-ibu ini. Idza shallat khamsaha wa shamat sahraha wa ata'at ba'laha wa ahsanat farajaha. Wanita itu punya 4 ini aja masuk surga. 1, sholat 5 waktu. 2, Ramadan puasa. 3, taat suami. 4, tutup aurat. Itu yang ditanya cuma 4 bu di akhirat. Bapak-bapak mah banyak pertanyaannya. Ibu-ibu mah cuma itu doang. Coba saya mau mewakili malaikat nanya dulu lagi. Ibu-ibu 5 waktu sudah sholat? Sholat. Ramadan puasa? Puasa. Sama suaminya taat? Enggak boleh pakai insya Allah ya. Insya Allah enggak dipercaya, harus ibu-ibu yang ucap. Harus taat gitu. Ngapa sih enggak berani ngomong taat? Ya sedikit ada interupsi enggak apa-apa. Sedikit ngambek mah wajar ya bu ya. Ngambek mah boleh, ya nggak boleh benci, nggak boleh. Sama suami nggak boleh benci, ngambek boleh. Kalau benci bahaya. Suami sakit-sakitan sambil dalam hati ngebatin kapan matinya orang satu ini. Itu namanya ngebenci, nggak boleh. Sama suami taat. Nomor 4, auratnya sudah ditutup, tutup. Silahkan kata Nabi, fal tadkhul, silahkan perempuan itu masuk dari pintu surga mana saja yang dia suka. Allahu Akbar. Sungguh luar biasa. 1, sholat. 2, puasa. 3, taat. 4, tutup aurat. Makanya ibu-ibu kalau sudah ngaji gini tutup aurat ya. Jangan ketat-ketat lagi ya bu. Udah ketat kan begitu ya. Kadang-kadang juga udah tua pakai lekton, sing kele eketoen. Mana bulu keleknya nggak dicukur lagi ya. Jangan begitu, karena mengapa aurat itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit lagi. Karena saya ini akan langsung ke Raja Basah, jadi nggak bisa sampai asar. Terakhir ingin saya sampaikan poin penting ibu-ibu dari kita Isra wal Mi'raj ini adalah perintah salat fardu 5 waktu. Kalau kita menjaga sholat, maka yakin percayalah kita akan selamat. Begini, Nabi dahulu nggak punya sholat 5 waktu. Nabi Adam cuma dapat sholat subuh.
2 rakaat karena 2 kali sujud. Nabi Ibrahim cuma dapat sholat zuhur 4 rakaat. Ketika Ismail disembelih, Allah ganti dengan seekor kambing. Allah terima korbannya, Allah ampuni dosanya. Nabi Ibrahim bersyukur pada Allah dengan 4 kali sujud, 4 rakaat, maka pas waktu zuhur. Nabi Ibrahim cuma punya sholat zuhur. Kemudian Nabi Yunus ketika keluar dari perut ikan di waktu asar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka dikeluarkan dari perut ikan Nun, dia sujud 4 kali, cuman punya sholat asar. Kemudian yang berikutnya Nabi Isa sujud 3 kali, Nabi Musa sujud 3 kali, dan Nabi Isa sujud 4 kali, cuman punya sholat isya. Nabi Musa cuman punya sholat maghrib. Nah, semua sholat buat nabi-nabi dahulu kala paling cuman 1 waktu. Semua dikumpulkan untuk umat Muhammad di 5 waktu sholat. Yang 5 waktu sholat itu kata Allah nilainya sama dengan 50 sholat juga. Likulli sholatin asrun, 1 sholat nilainya 10. Fadzalika khamsuna sholatan, maka jumlahnya sama dengan 50 sholat. Ini saja yang hendak saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Setelah ini Bapak Ibu, Pak Haji Umar, saya langsung pamit dikarenakan ada saudara kita sudah nunggu di Raja Basa, ingin langsung sampai ke sana jemput, katanya jam 3 sampai. Enggak apa-apalah, dia nunggu sebentar di sana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.